Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan limit fungsi trigonometri. Sebelum lebih jauh kita membahas masalah limit fungsi trigonometri ini, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang harus kalian ingat kembali sebelum kita berbicara lebih jauh tentang limit fungsi trigonometri ini. Yang pertama, kalian harus ingat kembali definisi dari limit fungsi. Dikatakan bahwa limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Ini berarti apabila x dekat ke c tetapi tidak sama dengan c, maka fx dekat ke L. Jadi definisi dari limit fungsi ini pernah kalian diajarkan ketika kalian mempelajari limit fungsi pada fungsi aljabar ya. Dan yang kedua, anakku sekalian, yang perlu kalian ingat kembali adalah sifat dasar sinus dan kosinus. Dimana yang pertama, sin x tambah 2v itu sama dengan sin x. Sin negatif x itu sama dengan negatif sin x. Sin v per 2 kurangi x sama dengan cos x. Cos x ditambah 2v sama dengan cos x. Cos negatif x sama dengan cos x. Cos v per 2 kurangi x sama dengan sin x. Jadi ini ada beberapa sifat dasar dari sinus dan kosinus yang perlu kalian ingat kembali. Di samping itu, perlu juga kalian ingat hal-hal yang berlaku pada sinus dan kosinus. Misalkan untuk jumlah selisih dari sinus dan kosinus, kemudian ada nanti sudut rangkap, itu perlu kalian ingat kembali materi kelas 11. Kemudian anakku sekalian, yang perlu kalian ingat kembali adalah grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, grafik dari fungsi fx sama dengan sin x. Jadi seperti itu grafiknya anakku sekalian. Jadi dari sini terlihat, dari grafik ini terlihat bahwa nilai maksimum fungsi fx sama dengan sin x adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Kemudian yang berikutnya yang perlu kalian ingat kembali adalah grafik fungsi trigonometri untuk fungsi fx sama dengan cos x. Sama seperti grafik fungsi sin x. Jadi fungsi fx sama dengan cos x itu memiliki nilai maksimum 1 dan nilai minimum negatif 1. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian ingat kembali adalah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan tangen x. Jadi seperti itu grafik fungsinya anakku sekalian. Kemudian yang selanjutnya, ketika kalian mempelajari limit fungsi aljabar, kalian pernah diajarkan limit kiri dan limit kanan. Ini yang perlu kalian ingat kembali, di mana teorema yang mengatur tentang limit kiri dan limit kanan ini berbunyi, limit fx untuk x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika
limit fx untuk x mendekati c dari kiri sama dengan L, dan limit fx untuk x mendekati c dari kanan sama dengan L. Jadi di sini jika suatu limit didekati dari kiri itu sama dengan limit yang didekati dari kanan, maka itu artinya bahwa limit itu memiliki nilai. Saya segarkan kembali anakku sekalian. Saya segarkan kembali mengenai limit kiri dan limit kanan ini. Yang pertama, kalian perhatikan grafik itu. Di sana ada grafik dari fungsi y sama dengan fx, di mana di sana pada titik c, x sama dengan c itu memiliki nilai y sama dengan L. Jika terjadi hal yang seperti itu, maka limit dari fx untuk x mendekati c itu ada. Ya. Jadi dari grafik itu, grafik pada gambar ini memiliki limit karena baik dari kiri maupun dari kanan bertemu di sebuah titik yang sama, yaitu titik L, ya, y sama dengan L. Jadi limit fx untuk x mendekati c dari kiri itu sama dengan L, dan limit fx untuk x mendekati c dari kanan itu sama dengan L. Sehingga kita bisa mengatakan limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Perhatikan lagi grafik ini anakku sekalian. Di sini ada grafik fungsi y sama dengan fx. Coba kalian perhatikan di sana pada titik C, ya, titik X sama dengan C. Untuk grafik yang pertama itu ada tanda titik yang penuh, yang gelap, ya. Itu, dan ada titik yang tidak gelap. Itu artinya anakku sekalian, kalau titik yang penuh, yang gelap seperti itu artinya bahwa nilai Fc, ya, itu ada. Kemudian kalau yang tidak berwarna, yang terang seperti itu, nilai Fc-nya itu tidak ada. Jadi dari grafik ini, grafik pada gambar ini tidak memiliki limit karena dari kiri dan kanan tidak bertemu di sebuah titik yang sama. Kalau kita perhatikan dari teorema limit kiri limit kanan, kalau kita perhatikan limit fx untuk x mendekati c dari kiri itu sama dengan L1. Kenapa dia sama dengan L1 anakku sekalian? Itu karena titiknya itu tandanya itu gelap, penuh, ya. Itu artinya bahwa Fc itu sama dengan L1. Jadi sehingga kita bisa simpulkan limit fx untuk x didekati dari kiri, ya, limit fx untuk x sama dengan c dari kiri itu sama dengan L1. Sekali lagi, limit fx untuk x mendekati c dari kiri itu sama dengan L1. Sekarang kalau kita lihat dari kanan, anak sekalian, limit fx untuk x mendekati c dari kanan itu tidak sama dengan L1. Kenapa tidak sama dengan L1? Itu karena ada putus di sana, grafiknya putus. Yang pertama, grafik yang sebelah kiri itu untuk x sama dengan c, ya, diperoleh Fc sama dengan L1. Tetapi untuk grafik yang sebelah kanan, untuk x sama dengan c itu tidak diperoleh Fc
C sama dengan L2. Ya, sekali lagi, untuk grafik yang sebelah kanan, untuk X sama dengan C, nilai FC itu tidak sama dengan L2, tidak nyampe di L2. Sehingga dari sini kita bisa katakan limit kiri dan limit kanannya tidak sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Fx untuk X mendekati C itu tidak ada. Selanjutnya anakku sekalian, perhatikan gambar ini. Di sini grafik Y sama dengan Fx untuk bagian yang kiri, itu grafiknya berbelok. Menjauh dari titik X sama dengan C. Kemudian grafik yang sebelah kanannya tepat mendekati X sama dengan C. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa grafik pada gambar ini tidak memiliki limit. Karena dari kiri dan kanan tidak bertemu ke sebuah titik yang sama. Kalau kita analisa secara limitnya, kita bisa lihat di sana limit Fx untuk X mendekati C dari kiri itu sama dengan tidak ada. Kenapa tidak ada, anakku sekalian? Karena untuk X mendekati C dari kiri, ya, grafik itu berbelok menjauhi C. Ya. Itu sebabnya di sana kita menyimpulkan bahwa limit Fx untuk X mendekati C dari kiri tidak ada. Dan limit Fx untuk X mendekati C dari kanan itu sama dengan L1. Berdasarkan teorema limit kiri dan limit kanan, di sini kita temukan bahwa limit Fx untuk X mendekati C dari kiri dan X mendekati C dari kanan tidak sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit Fx untuk X mendekati C itu tidak ada. Jadi di sini limitnya tidak ada. Baik, kita masuk ke inti pembicaraan kita yang pertama, anakku sekalian. Rumus dasar dari limit fungsi trigonometri ini yang harus kalian pahami adalah yang pertama, limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Sehingga di sini bisa diperumum limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Limit tangan AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit AX per tangan BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Sekarang kita akan membuktikan satu persatu dari rumus dasar limit fungsi trigonometri yang tadi. Kita mulai dari yang pertama. Untuk membuktikan limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Anakku sekalian, untuk membuktikan itu kita akan mendekatinya dari lingkaran. Tentunya kalian masih ingat hal-hal yang berlaku pada lingkaran ketika kalian berbicara lingkaran pada kelas 11 ya, mata pelajaran matematika pembinaan. Baik, dari lingkaran itu anakku sekalian, kita misalkan lingkaran dengan jari-jari R sama dengan satu satuan, sehingga di sana kita gambarkan bahwa dari lingkaran itu titik A itu koordinatnya 1,0 sehingga menyebabkan OA
itu panjangnya 1, itu jari-jarinya sama dengan 1. Itu sama dengan UC, ya, sama dengan 1. Itu jari-jarinya. Kemudian dari garis UC itu kita tarik garis BC tegak lurus OA, sehingga nanti akan terbentuk segitiga siku-siku OBC. Kemudian yang selanjutnya kalian perhatikan, kita buat tali busur BD di sana, sehingga nanti akan terbentuk yang pertama juring OBD. Kemudian di sana juga akan terbentuk juring OAC. Sekarang anakku sekalian, yang selanjutnya coba kalian perhatikan segitiga OBC. Di mana? Di sana saya misalkan panjang OB itu adalah X, kemudian panjang BC sama dengan Y, kemudian di sana ada sudut, ya. Sudut BUC itu saya misalkan T. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, anakku sekalian, kita bisa dapatkan bahwa di sana sin T itu sama dengan BC per UC. Tentunya kalian sudah tidak kesulitan untuk menuliskan ini, ya. Sin T itu sama dengan BC per UC, di mana panjang BC itu adalah Y, kemudian panjang UC adalah 1, sehingga di sana kita temukan bahwa sin T sama dengan Y. Dan cos T sama dengan OB per UC. Karena UB panjangnya X dan UC panjangnya 1, sehingga kita akan dapatkan di sana cos T sama dengan X. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita lanjut. Dari gambar itu terlihat bahwa kalau kita ambil juring OBD, kemudian bandingkan nanti dengan segitiga OBC, dan bandingkan lagi dengan segitiga OAC. Dari gambar itu terlihat bahwa luas juring OBD, ya, itu lebih kecil dari luas segitiga OBC dan lebih kecil lagi dari luas juring OAC. Sehingga di sana kita tuliskan bahwa luas segitiga OBC lebih dari atau sama dengan luas juring OBD dan kurang dari atau sama dengan luas juring OAC. Nah, tentunya di sini anakku sekalian, ketika kita berbicara juring, kalian harus ingat kembali bagaimana langkah kita untuk menentukan luas juring. Ini pernah kalian pelajari dulu ketika kalian kelas 8, ya, di SMP MTS. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat luas juring OBD. Ternyata di sana luas juring OBD adalah T per 2V kali V kali X kuadrat. Ini diperoleh dari, di sana terlihat sudut, ya. Sudut pusatnya itu adalah T, kemudian sudut satu putaran penuh lingkaran itu adalah 2pi. Itu sebabnya di sana T per 2V. Kemudian V kali X kuadrat itu merupakan luas lingkaran dengan jari-jari X. Sehingga di sana kita dapatkan luas lingkaran dengan jari-jari X itu adalah Vx kuadrat. Itu sebabnya di sana luas juring OBD itu sama dengan T per 2V kali Vx kuadrat.
Kemudian lihat luas segitiga OBC. Kalian tentunya masih ingat rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi ya. Kita lihat setengah. Alasnya berapa? X. Tingginya Y. Itu sebabnya di sana luas segitiga OBC sama dengan setengah X kali Y. Kemudian untuk luas juring OAC, kalian perhatikan T itu adalah sudut pusat, ya. Kemudian 2V itu adalah sudut satu putaran penuh. Kemudian kali cos T kuadrat. Maaf anakku sekalian. Kita lihat luas juring OAC, ya. Itu sudut pusatnya T, kemudian luas juringnya sudut satu putaran penuh 2V. Kemudian kalian lihat luas dari lingkaran yang besar. Di sana pi R-nya berapa? 1. Itu sebabnya di sana karena 1 kuadrat sama dengan 1, maka luas juring OAC itu sama dengan T per 2pi kali pi. Sehingga kita bisa mendapatkan di sana adalah T per 2V kali Vx kuadrat kurang dari atau sama dengan setengah X kali Y kurang dari atau sama dengan T per 2V kali V. Coba kalian perhatikan di sana anakku sekalian ada 2V, ada V, ada setengah. Itu bisa kita bagi, ya. Kita coret, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita coret, kita akan dapatkan itu T cos T kuadrat kali kurang dari atau sama dengan cos T kali sin T kurang dari atau sama dengan T. Kenapa di sana ada cos T, anakku sekalian? Dari di atas kita sudah mencari tadi sin T sama dengan Y, cos T sama dengan X. Tinggal kalian substitusikan ke X dan Y di sana. X-nya kita substitusikan menjadi cos T, kemudian Y-nya kita ganti dengan sin T. Sehingga kita akan dapatkan seperti itu. Nah, dari bentuk yang terakhir kita bisa dari bentuk T cos T kuadrat kurang dari atau sama dengan cos T kali sin T kurang dari atau sama dengan T. Di sana kita sama-sama bagi dengan T cos T. Sekali lagi, semua bagian kita sama-sama bagi dengan T cos T. Sehingga yang tersisa di sana adalah cos T kurang dari atau sama dengan sin T per T dari atau sama dengan 1 per cos T. Sehingga kalau kita masukkan ke limit, ya, kita akan dapatkan limit cos T untuk T mendekati 0 kurang dari atau sama dengan limit sin T per T untuk T mendekati 0 kurang dari atau sama dengan limit 1 per cos T untuk T mendekati 0. Di sini kita substitusikan langsung nilai cos T, nilai T sama dengan 0. Kita substitusikan langsung nilai T sama dengan 0 ke bagian kiri dan kanan. Sehingga kita akan dapatkan di sana cos 0 sama dengan 1, ya. Dan 1 per cos 0 itu sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga kita akan dapatkan seperti ini. 1 kurang dari atau sama dengan limit
sin T per T untuk T mendekati 0 kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga dari sini berdasarkan teorema Apit diperoleh bahwa limit sin T per T untuk T mendekati 0 itu sama dengan 1. Jadi rumus yang tadi itu terbukti. Kemudian anak-anakku sekalian, kita akan coba buktikan rumus dasar yang kedua, yaitu limit tangen AX per BX sama dengan A per B. Kita akan mulai dari limit tangen AX per BX. Kalian tentunya masih ingat bahwa rumus dari tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Sehingga di sini kita akan dapatkan tangen X itu kita jabarkan menjadi sin AX per cos AX. Sehingga kita akan dapatkan limit tangen AX per BX untuk X mendekati 0 sama dengan limit sin AX per cos AX per BX untuk X mendekati 0. Nah, dari sini kita lakukan operasi aljabar, sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 kali limit 1 per cos AX. Dari sini anakku sekalian bisa kita substitusikan langsung X sama dengan 0 ke bagian kanan, ke bagian 1 per cos AX. Sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Untuk bagian kiri, limit sin AX per BX, ya, untuk X mendekati 0, dari rumus dasar yang pertama, kita sudah mendapatkan A per B. Sehingga kita akan dapatkan A per B kali 1 per cos 0. Di sini cos 0 sama dengan 1. Sehingga kita akan dapatkan A per B kali 1 sama dengan A per B. Sehingga dari sini sudah terlihat bahwa jadi limit tangen AX per BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Jadi rumus dasar yang kedua terbukti. Baik anakku sekalian, untuk bagian pertama ini pembahasan limit fungsi trigonometri saya cukupkan dulu. Nanti kalian bisa simak di pembahasan bagian selanjutnya. Saya cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Terakhir, saya selalu mengingatkan ke kalian tetap rajin belajar. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Rajin belajar dan jangan lupa berdoa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.